Reputasi kota Samarinda sebagai penyangga ibu kota negara Nusantara dan juga sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur ini semakin menjadi perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional. Bermodalkan sumber daya yang potensial didukung dengan target perencanaan pembangunan yang strategis, pemerintah kota Samarinda optimis akan visi misinya menuju kota pusat peradaban. Nah, lalu seperti apa upaya kota Samarinda untuk terus mengembangkan inovasi dan program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraannya. Dan khususnya pada masyarakatnya, tentu saja Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Reputasi kota Samarinda sebagai penyangga ibu kota negara Nusantara dan juga sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur semakin menjadi perhatian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan visi mewujudkan Samarinda menjadi kota pusat peradaban, Samarinda bertransformasi lewat program unggulan pemerintah kotanya yang menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat daerah dalam membangun kota Samarinda. Salah satu program unggulan yang digaungkan pemerintah kota Samarinda adalah Pro Bebaya, yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan program percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kewilayahan. Dalam hal ini, berbasis di tingkat satuan pemerintah terkecil, yaitu RT. Pro Bebaya kemudian direalisasikan dalam bentuk alokasi anggaran sebesar 100 juta rupiah sampai 300 juta rupiah untuk tiap RT dalam setahun. Dengan adanya program Pro Bebaya diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan di tingkat terkecil secara bersama-sama atau bebaya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2022 lalu, Kota Samarinda menorehkan beberapa capaian penting seperti misalnya berhasil menekan angka kemiskinan, meningkatkan angka indeks pembangunan manusia hingga keberhasilannya menekan angka inflasi. Nah, dengan visi mewujudkan Samarinda menjadi kota pusat peradaban, Samarinda terus bertransformasi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi kota pusat peradaban. Nah, lalu seperti apa strategi dan langkah-langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda dalam mencapai visi misi tersebut? Di studio saya sudah ditemani Wali Kota Samarinda, Pak Andi Harun, untuk membahasnya. Pak Wali Kota, selamat datang CNN Indonesia. Terima kasih. Iya, dan saya lihat ini optimisme dan juga ambisinya untuk menjadikan kota Samarinda kota peradaban. Saya suka nih kata itu, civilized city ya, kota peradaban. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita sudah melihat ya sebenarnya tahun 2023 ini istilahnya PPKM sudah tidak ada kan di Samarinda. Mungkin bisa sedikit rekapitulasi karena dari 3 tahun terakhir kita harus mau tidak mau menanggulangi COVID. Nah, ini bagaimana di kota Samarinda itu sendiri, Pak Wali Kota? Karena Samarinda merupakan kota yang dari segi populasinya terbanyak ya di Kalimantan. Hampir semua hasil pilkada 2020 yang kemudian dilantik di 2021 menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena kita langsung masuk pada babak parah-parahnya COVID. Iya. Ya. Dan memang PPKM udah dicabut, tapi transisi dari pandemi ke endemi sekarang membuat kita memang harus berpikir lebih dari biasanya. Karena satu sisi kita ingin membangun sebuah daerah, tapi di sisi lain kita menghadapi terutama akibat COVID, pasti di ekonomi, pasti akan mengalami kontraksi, turbulensi bahkan. Tapi di sisi dan lain kehilangan jiwa tentu saja yang cukup banyak ya. Itu yang paling cukup parah juga di Samarinda karena kan populasinya kan cukup besar. Sampai kita membuat satu pemakaman COVID namanya Serayu dan ada kurang lebih, tapi itu memang dari kabupaten kota juga ikut masuk karena rumah sakit rujukan
nasional maupun provinsi ada di Samarinda sebagai ibu kota Tapi provinsi. bisa ditanggulangi dari segi misalnya vaksinasi yang jalan Oh, dan iya. kemudian ya inilah prokes yang ditaati, penggunaan masker dan lain sebagainya itu Kita apakah termasuk ada salah tambahan? satu dari 10 ibu kota provinsi yang paling cepat melakukan recovery. Oke. Ya. Itu Kemudian apa kira-kira ininya? pertama resepnya? melakukan percepatan vaksinasi, kemudian memang program sampai pada tingkat kelurahan dan RT kita membentuk namanya dulu RT Tangguh COVID. Jadi masyarakat ikut terlibat. Nah di satu sisi karena memang problem kita juga sebagai kota provinsi tidak bisa menolak pasien dari luar, sehingga kendalanya pada saat itu cuma satu, bahwa adanya kiriman pasien dari 9 kabupaten kota lain membuat kita harus membuat alternatif rumah sakit penanganan COVID baru. Jadi contohnya untuk karantina ya? Oh, mungkin untuk ya. karantina, Di mana-mana ya. saja mereka Ya. ditempatkan, Pak Dhani? Ada di tempat mes olahraga yang kita sulap kemudian menjadi rumah sakit darurat COVID, tapi cukup efektif. Dan beberapa bangunan pemerintah yang kita juga ubah menjadi berfungsi penanganan COVID juga cukup efektif, sehingga itulah salah satu di antara sekian banyak faktor yang membuat bisa kita cepat recovery. Iya. Dan fasilitas kesehatannya juga mungkin lebih mumpuni ya dibandingkan dengan daerah-daerah Oh, iya. sekitar, makanya dikirim nih Iya. dari provinsi. Kita lebih lengkap karena kita ibu kota provinsi, ada rumah sakit umum provinsi juga. Kita juga punya sendiri rumah sakit kota, ditambah belasan rumah sakit swasta yang kita sinergi. Ya, dan ini program mungkin sekarang sudah masuk ke vaksinasi kedua dan ketiga ya. Ketiga udah kelar. Sudah kelar Sudah ya. kelar. Jadi Dan ini kepatuhannya itu bisa di ini ya. Ya, bisa sampai dikatakan vaksinasi cukup patuh ya. untuk pelajar kan Pak Presiden Pak Jokowi menjadikan Samarinda sebagai tempat melaksanakan vaksinasi pelajar pada saat itu. Iya, nah apa kira-kira kuncinya ya dalam penanganan COVID sehingga mungkin salah satu kota yang istilahnya keluar dari imbas COVID ini tercepat apa dari segi leadership yang dilakukan Pak, dan kuncinya itu Pak Andi? Intensitas. Kita mengetahui bahwa akibat COVID pasti akan merambah setelah kejadian. Ada dua hal yang menjadi perhatian kita, pertama pertumbuhan, yang kedua inflasi. Itu sempat turun berapa? Udah turun. Pertumbuhan kita sempat di bawah 0, minus. Rata-rata nasional sempat di bawah 2 Ya. kan waktu itu. Dan kemudian akibat Rusia Ukraina juga membuat ekonomi global bermasalah sampai kepada daerah. Sampai terkena ya. Ini yang membuat kami buat siaga. Program siaga kepada teman-teman pimpinan di seluruh kepala dinas, seluruh perangkat pemerintah Kota Samarinda, termasuk kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, TNI Polri, Pak Kejaksaan, juga pengadilan, bahwa situasi kita harus membutuhkan intensitas yang tinggi. Apalagi Samarinda, itu daerah yang kebutuhan bahan makanan pokok dan pentingnya itu 80%, kurang lebih itu berasal dari luar daerah. Iya. Beras, sayur mayur, berasal dari Sulawesi dan Jawa Timur. Dan ini menambah beban baru bagi kita, karena kita bukan daerah penghasil. Tapi kolaborasi dan sinergi itu yang menjadi kunci. Iya, dan dengan provinsi selama ini komunikasi, kolaborasi, Oh, iya. kerjasama bagus. Termasuk kerjasama antar daerah, di daerah penghasil maupun di daerah antar Kalimantan Timur. Oke. Nah sekarang PPKM kan sudah ya di Jakarta juga Sudah. sudah dicabut. Ini bagaimana? Apa pertumbuhannya bagaimana? Dan kira-kira apa kunci untuk Samarinda ini keluar Ya. dari keterpurukan akibat COVID? Saya menerima kepemimpinan 2021 APBD-nya 2,2 triliun. PAD-nya 380 miliar. Di tahun ini, bulan lalu kami mendapatkan penghargaan realisasi pendapatan tertinggi nasional untuk kota. PAD-nya? PAD-nya menjadi sekarang 750 miliar. Jadi 2 kali lipat ya, Ya. dari tahun Ya, 2021. APBD-nya kami bukukan 4 triliun. Dari 2,2 menjadi 4 dan PAD dari 380 menjadi 750 miliar.
apa yang kami lakukan? Pertama, sekaligus mengafirmasi tentang isu penting dalam pengelolaan keuangan selama ini, yakni soal kebocoran. Ya. Kami mewajibkan di pemerintah Kota Samarinda transaksinya full digital, non tunai, Jadi transparan transparan. dan akuntabel Ya. itu bisa dicek oleh siapa saja dari. Bisa dicek oleh siapa saja, penerimaan, bukan cuma penerimaan, tapi juga belanja. Ya. Kalau selama ini kan kalau kita nggak detail betul, kalau hanya penerimaan misalnya, atau hanya belanja saja, nggak dua-duanya, ini kurang menciptakan hasil yang maksimal. Itu sejak kapan adanya? Sejak saya menjadi wali Dan kota. itu mengubah tata cara, dan bukan saja pengelolaan dari keuangan, tapi cara bekerja juga kan dari. Oh ya, kebetulan timnya, saya punya dari latar ASN-nya belakang juga. swasta. Saya melihat ini situasinya tidak mudah seperti normal pada umumnya pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi di sisi lain, untuk membuat produktivitas di saat ekonomi seperti ini juga tidak gampang. Oke, pencarian alternatif sumber pendapatan baru atau peningkatan kinerja pendapatan juga dilakukan di satu sisi. Namun di sisi lain, penghematan efisiensi juga harus dilakukan. Ya, dan kebocoran Pasti sangat terjadi. berkurang. Sekarang Harusnya sudah sangat berkurang. Sangat berkurang karena sudah full transaksinya non tunai. Oke, kita istirahat sebentar Pak Andi, tapi Ya. kita akan lanjutkan. Ini menarik sekali karena sekarang justru pertumbuhan di Samarinda ini salah satu yang Ya. tertinggi, dan kalau kita bandingkan juga inflasinya justru lebih Di bawah rendah nasional. di bawah nasional. Jadi berarti ada strategi yang memang betul-betul bekerja dengan baik ya di Samarinda. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Wali Kota Samarinda membahas strategi Samarinda mendorong kotanya untuk menjadi kota pusat peradaban dengan Andi Harun, dan kita sudah mendengar ya ternyata Samarinda ini berhasil keluar dari keterpurukannya COVID ya. Sempat pertumbuhannya di bawah 0%, tapi sekarang katanya 5,63%. Ini di atas rata-rata nasional ya. Sementara inflasinya juga di bawah nasional. Berapa sekarang? Ada berapa persen inflasinya? 4,53. Jadi di bawah rata-rata nasional. Nah, saya tertarik ini ada dua hal ya. Pertama tadi untuk tentu saja good governance itu penting. Sekarang semua, apalagi dengan APBD yang 2 kali lipat besarnya, menjadi sekitar lebih dari 4 triliun, dan PAD-nya juga 2 kali lipat lebih besar. Dan ini kan ada cara-cara yang dilakukan untuk mencapai itu. Tapi yang paling penting ini ada good governance. Semuanya transparan, semuanya akuntabel dengan e-government. Semua lewat digital. Nah, ini bagaimana caranya menerapkan ya, karena Pak Andi biasanya susah ya mengubah mindset birokrasi yang sudah lama bekerja dengan cara-cara yang dulu tiba-tiba harus diubah, dan mau tidak mau harus jadi akuntabel lah. Good governance ini penting ya. Mbak Desi, saya nggak punya waktu banyak, hanya 3,5 tahun hasil pilkada ini. Sehingga tidak banyak waktu yang saya pakai untuk melakukan negosiasi dengan teman-teman di dalam. Saya paksakan untuk diperlakukan. Apa, dengan cara stick and carrot? Ada yang dikasih reward, ada yang dihukum? Dikasih reward. Jadi kami melakukan, mulai tahun kemarin kita melakukan ASN Award bagi yang mereka punya inovasi, mereka yang jujur, mereka yang punya dedikasi dan kontribusi yang positif, kita akan beri reward. Karena waktu 3,5 tahun memimpin tidak banyak, sementara perubahan yang dinanti dan diharapkan masyarakat itu terang kepada kita, sehingga saya tidak banyak menggunakan waktu untuk melakukan negosiasi. Jadi harus tegas saja ya? Langsung tegas. Ini kenapa tegas? Karena kita udah yakin ini manfaatnya pasti besar. Mungkin ini tidak populer dan sedikit mengganggu sebagian kepentingan 1, 2, 3 orang
yang selama ini di sektor pendapatan daerah dan belanja daerah mungkin ada yang dimanfaatkan, tetapi kita sepakat bahwa tidak boleh ini dibiarkan dan hanya langkah tegaslah yang mampu melakukan itu. Ya, dan kebocoran dan lain sebagainya sudah berhasil dikurangi jauh lebih. Berapa kira-kira penghematan yang biasanya kalau kebocoran bisa sampai 30% ya kalau Dari penghasilan 380 miliar APBD yang PAD tadi itu, kemudian melonjak ke 750 miliar, penghematan atau efisiensi dari kebocoran itu kemungkinan di atas 30%. Sekitar 45%. Karena kan menggenjot pendapatan di saat ekonomi kayak gini tidak bisa maksimal. ya, Karena apalagi kita masyarakatnya juga kehilangan ya. pekerja. Secara ekonomi kan lumayan kan cukup terdampak ya. Oh iya. Nah, ini dengan sekarang PAD-nya di atas 700 miliar, sementara APBD-nya juga 2 kali lipat di atas 4 triliun. Apakah ada perubahan selama 2 tahun ini, 3 tahun ini, Sangat Pak terasa. Andi? Saya ambil contoh, misalnya di samping tadi menutupi kebocoran-kebocoran di sektor pendapatan strategis, yang paling sederhana saja, misalnya parkir. Kami punya kendaraan itu R2 dan R4 di Samarinda 764. Saya cek sebagai yang punya latar belakang pengusaha, selama ini berapa? Cuma 6-7 miliar. Kalau kita rata-ratain aja, 2.000 perak nih, udah samain aja deh tarifnya nih antara motor 2 roda dengan Dan mobil. kereta. Ya, 764. Itu dapatnya 1 tahun kalau dihitung itu sekitar 500 miliar. Jadi selama ini hilang begitu saja. Bocor karena pakai karcis. Nah, sekarang sudah ada mungkin e-money dan lain sebagainya. Udah sekarang, udah kita terapkan. Saya langsung buat perdanya. Bersamaan dengan saya langsung buat perda tentang keterbukaan informasi publik supaya masyarakat ikut berpartisipasi. Karena tidak mungkin semua bisa dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada kepala daerah yang bisa hebat tanpa melibatkan masyarakat. Iya. Dan saya bersyukur efek dari perda itu masyarakat bisa memberi masukan, masyarakat bisa menunjukkan di mana potensi laten yang bisa kita tutupi kebocorannya. Dan ini tentu sangat membantu. Ini sangat menarik karena PAD selama ini di bawah 400 miliar itu lebih karena kebocoran ya, bukan karena ada peningkatannya, bukan karena ada usaha-usaha baru yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan asli daerahnya ya. Kebocoran nggak bisa dinafikan, itu ada. Oke. Sekarang dengan APBD yang 2 kali lipat ini, apa pengeluarannya, apakah ada perubahan dari segi prioritas maupun fokus? Memang selama 3 tahun terakhir ini kan fokusnya biasanya untuk pengendalian COVID dan lain sebagainya. Sekarang apa ada perubahan? Pertama, pengendalian banjir. Ini karena banjir di Samarinda ini kan udah puluhan tahun. Iya, karena jumlah sungainya juga banyak sekali di sana, ada 27 kalau tidak salah. Tapi saya bilang sama teman-teman, harusnya banjir bisa dikendalikan. Saya nggak mau percaya mitos bahwa Samarinda itu tidak bisa diatasi banjirnya. Tentu kita periksa. Oh, satu, ternyata kota ini belum menjelma menjadi kota yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Perda RT RW kami kemarin 2006 di seluruh wilayah kota Samarinda tidak boleh lagi ada tambang. Ya biarlah kabupaten-kabupaten lain yang aman, tapi untuk Samarinda sebagai salah satu bentuk afirmasi kita, keberpihakan kita terhadap isu global sebagai kota yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk Samarinda, kita tiadakan tambang 2006. Ini mulai kapan? Perda RT/RW-nya sudah saya sahkan. Nanti akan diimplementasi 2026. 2026. Jadi masih ada pemilik IOP atau izin PKP 2B untuk melakukan tambang sampai 2026. Nah ini nggak tahu ya, ini mungkin tidak populer ya dengan. Tidak populer memang. Saya memeriksa betul secara teliti bahwa Samarinda ini sangat kuat untuk bisa menjadi kota yang ekonominya maju dengan menjadi kota industri, jasa dan perdagangan. Ya, service ya kota. Apalagi di saat isu strategis IKN. Ya.
Pemerintah nasional telah menetapkan Samarinda sebagai jantung ibu kota. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Bappenas, ayo kita tumbuh bersama. Jangan kita ngulangi lagi sejarah pembangunan DKI yang kemudian kota-kota di daerah sekitarnya, Tangerang, Bekasi, itu belakangan baru dibangun. Ini sekarang ada pembangunan infrastruktur di KN. Ayo daerah-daerah di sekitar IKN ini, Balikpapan, Penajam, Kukar, dan Samarinda, ikut juga udah mulai dibangun. Oke, yang ketiga? Jadi, satu tadi pengendalian banjir. Yang kedua, tata kota, termasuk kebersihannya. Dan yang ketiga, ekonomi. Ekonominya, ya. Apalagi di sini jumlah penduduknya paling banyak ya. 827.000 terbesar di wilayah Kabupaten Kota Sekau. Oke, sekarang kita satu persatu dulu. Banjir. Nah, ini kan memang sudah istilahnya katanya sudah terbiasa lah, tapi seharusnya kan ada sebabnya dan ini bisa dimitigasi dan harus dimitigasi. Bagaimana? Apa-apa saja strategi untuk mengendalikan banjir dan kira-kira bagaimana ini ke depan supaya banjir ini tidak terjadi lagi? Sekarang Mbak Desi udah sangat jauh berkurang, tapi program akan lanjut terus. Tuhan itu kan memberi hujan, tapi sekaligus memberi sungai. Sebelum kita bikin sumur resapan segala macam ya, ini udah ada sungai yang fungsinya lebih dari 40% berkurang. Akibat adanya pemukiman di atas bantaran, pembuangan sampah, bukan cuma sampah plastik, sampai spring bed, ya sampai kasur. Kasur ya gitu. Nah sekarang kita bersihin semua. Untuk memastikan bahwa air yang jatuh di darat, masuk ke drainase, bisa sampai ke sungai. Jadi sebenarnya banjirnya ini lebih banyak ke ulah manusia ya, bukan karena curah hujan yang turun ya. Nah ini sudah berjalan dengan Udah berjalan. Apa yang dilakukan? Jadi semacam pertama revitalisasi drainase, kemudian pengerukan, pembebasan daerah bantaran sungai dari pemukiman. Udah mulai pelan-pelan ini. Dan yang luar biasa, tidak ada satupun penolakan. Mereka lakukan dengan ikhlas dan mereka membongkar sendiri. Tanpa relokasi loh. Ada kesadaran yang tinggi karena edukasi yang kita lakukan bersama-sama bahwa banjir ini buat kita semua, bukan cuma urusan wali kota. Iya, tapi urusan untuk semua orang. Untuk semua orang. Kalau banjir semua yang dirugikan. Iya. Oke, kita istirahat sebentar Pak Andi, tapi saya mau lebih ini fokus bagaimana untuk penanggulangan banjir ini dan juga tata kelola kota supaya memang kalau ingin menjadi kota peradaban itu maksudnya kota peradaban itu seperti apa kita akan tanyakan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kita membahas bagaimana implementasi good governance yang tentu saja dapat merubah Kota Samarinda, termasuk meningkatkan ya PAD dari daerah itu sendiri. Karena ternyata selama ini bisa 2 kali lipat ya PAD-nya ditingkatkan karena kebocoran dan lack of good governance itu semua bisa diatasi. Nah, kalau kita lihat APBD di Samarinda cukup besar ya sekarang, double ya, di atas 4 triliun. Dan saya yakin di akhir tahun 5 triliun. Bisa 5 triliun. Nah, berarti ini kan lebih banyak lagi program-program pemerintah yang lebih banyak bisa diimplementasikan untuk membuat ya masyarakat juga lebih sejahtera dan juga infrastruktur juga bisa dibangun. Tapi banjir tadi ini salah satu fokus oleh pemerintah kota di Samarinda. Dengan adanya pengerukan dan lain sebagainya, ini selama ini kerugian akibat banjir ini bukan saja kerugian ekologis maupun lingkungan, tapi kerugian ekonomi sosial akibat banjir ini sudah dihitung berapa, dan kalau memang banjir betul-betul bisa diteratasi itu bisa mendapatkan keuntungan berapa dari segi? Pernah dihitung oleh pakar ekonomi umum, itu bisa mencapai 2 triliun kerugiannya. Akibat banjir itu sendiri? Itu di luar tadi yang Mbak Desi sebut, kerugian sosial dan segala. Dan selama kita di 2 tahun terakhir setelah pilkada ini, tidak ada lagi pengungsian,
kita bersyukur tidak ada pendirian dapur umum. Ya. Ya, karena memang Tidak ada relokasi. tidak ada relokasi, kita urusin. Dan ini juga berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat, terutama di kegiatan ekonomi, UMKM, Ya. dan lain sebagainya. Dan tentu saja kalau sungai-sungainya juga bagus, dikelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber pendapatan lagi kan? Saya sering bilang bahwa Samarinda ini patut bersyukur, berbangga. Tidak banyak daerah yang memiliki sungai dengan lekukan yang elok, besar, panjang, seperti yang dimiliki oleh Samarinda. Mungkin ada seperti Sungai Musi, Kapuas. Saya sering istilahkan bahwa Sungai Mahakam kita ini adalah barang mewah, tapi belum mahal, belum eye-catching. Ya. Iya, bahkan ya diperlakukan dengan tidak baik ya, Ya. buang sampah dan lain sebagainya. Tapi ini bagaimana meyakinkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang selama ini seharusnya memang dilakukan, yaitu merawat, membersihkan, dan menjaga. Sekarang kami masuk melalui program Probebaya. Probebaya ini alokasi anggaran 100 juta di setiap RT. Kami itu ada kurang lebih 2.000 RT, Mbak Desi. 100 juta? 100 juta per RT. Ya. Dan model pelaksanaan proyeknya itu adalah swakelola tingkat 4. Bagaimana masyarakat diedukasi, berembuk, menyusun sendiri kebutuhannya, melaksanakan sendiri kebutuhannya, mengawasi sendiri, pertanggungjawaban sampai penataan usaha keuangan. Dan 100 juta ini merupakan insentif yang luar biasa sebenarnya kan? Karena APBD bertambah karena mereka juga, dari rakyat juga. Sudah berapa RT yang dilibatkan ini dan sudah Seluruh total. Seluruh? Ya. Ini sekaligus menjawab isu tentang pemerataan. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara pertumbuhan. Kalau pertumbuhan saja, lalu kemudian angka kemiskinan tidak turun, berarti pertumbuhannya semu dong. Ya. Sekarang kita selama ini bicara tentang pemerataan pembangunan. Dengan prinsip perencanaan dari atas ke bawah, itu prakteknya selama puluhan tahun tidak mampu mencakup itu. Jadi Sehingga harus bottom up. Bottom up planning kita terapkan melalui program Probebaya. Ya, Probebaya ini program apa Bebaya itu bahasa kutanya artinya tolong menolong. Tolong menolong, gotong jadi royong. seperti gotong royong. Tapi kemudian secara sintaktis kami sampaikan Probebaya itu program pembangunan infrastruktur kecil dan pemberdayaan masyarakat. Iya, jadi sambil ada empowerment itu Ada empowerment. Ada. Ini menarik dan 100 juta per RT ini ada supervisi dalam penggunaannya dan ada akuntabilitasnya supaya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting misalnya. Ya. 60% dari 100 juta ini adalah infrastruktur kecil. Misalnya posyandu, drainase lingkungan, ya. Kemudian 40% programnya pemberdayaan. Melatih ibu-ibu menjadi wirausaha. Ya. Kemudian membentuk badan usaha milik RT, kemudian membuat kelompok usaha berbasis lintas RT, dan sekarang dengan akses terhadap modal tentu saja. Ya, ini. Kami sambung lagi di Bank Kaltim Tara atau di nasional disebut BPD, kami alokasikan lagi anggaran 15 miliar, tapi dikelola oleh Bank Kaltim. Ini adalah kredit kami peruntukkan untuk melawan rentenir, programnya OJK. Ya udah kami, ini karena bagus, ya kami langsung alokasikan anggaran 15 miliar di tahap awal. Khusus untuk para sampai ke ultramikro. Ada berapa yang terlibat dalam ini, yang mendapatkan manfaatnya? Ribuan sekarang. Ribuan ya. Ya. Bayangin Mbak Desi, yang selama ini pedagang asongan rokok, kopi di pasar itu, mereka rupanya selama ini terjebak pada rentenir. Iya, dengan tentu saja, apalagi kalau terjebak dengan ini ya pinjaman. Mereka harus bayar harian 20.000, 50.000 perak. Yang belum tentu juga keuntungannya bisa dapat 20.000 sehari. Nah, Probebaya ini sudah sejak kapan Pak Andi diterapkan? 2021 itu percontohan 59 RT. Tahun 2022 udah seluruhnya. Sudah. Ada target lagi tahun 2023 tambah untuk lagi. meneruskan? Terus bertambah karena ini manfaatnya, ini salah satu kontribusi menjaga pertumbuhan kita bagus dan inflasi tetap terkendali. Di samping tentu program pengendalian banjir, datang tata kota,
tata kota yang kita harus laksanakan. Keseluruhan dari APBD berapa yang khusus untuk Probebaya ini dan juga untuk Probebaya 200 miliar. 200 miliar ya. Untuk tahun ini? Iya. 200 miliar. 200 miliar. Kalau untuk banjir sendiri? Lebih dari 1 Lebih triliun. dari 1 triliun ya. Iya. Karena ia adalah prioritas. Iya, dan ini kira-kira memerlukan waktu berapa lama Pak Andi sebelum semua sungai-sungai itu bisa dikatakan inilah tidak akan menyebabkan Kami banjir optimis 2024 akhir mungkin sekitar 80% dari banjir itu bisa teratasi. Iya. Dan ada satu loh yang kami bikin unik itu di Samarinda saat ini, bikin terowongan. Oke. Iya. Untuk apa dan Mountain bagaimana tunnel. mungkin nanti kita sambung ya setelah yang berikut Iya, ini. makasih. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kita membahas program-program prioritas Samarinda dan salah satunya tadi Probebaya atau program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi saya lihat juga banyak sekali program infrastruktur yang diterapkan ya, dilakukan oleh Wali Kota Samarinda. Dan ini kalau dari segi infrastruktur, ini kan sekarang istilahnya dengan adanya IKN Nusantara di sebelah sebagai tetangga ini kan fokus terhadap membangun jalannya supaya bagus dan lain sebagainya. Nah ini kan kena imbasnya juga kena kan ke Samarinda. Dan ini katanya tadi Pak Andi akan membangun terowongan. Ada kaitannya dengan karena ada kompetisi dalam arti positif ya. Betul. Dalam pembangunan ibu kota baru. Kami tadi di awal mengatakan kita ingin tumbuh bersama. Jadi mereka di IKN membangun, daerah agar memiliki dampak baik sosial maupun ekonomi, maka kita nggak boleh berpangku tangan. Kita harus segera juga membenahi infrastruktur kita. Tapi happy dengan adanya Nusantara yang tidak merasa tersaingi, enggak, Pak Andi, selama ini sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Happy. Karena ini juga salah satu bentuk distribusi pembangunan ekonomi nasional kan. Ya. Selama ini Java sentris, sekarang udah punya visi kita, bukan lagi sekedar visi, tapi sudah pelaksanaan nih. Iya. Kira-kira imbas positif yang diharapkan dengan dibangunnya IKN apa yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Samarinda? Saya mendengar dari Bappenas bahwa Samarinda akan ditempatkan klaster pengembangan energi terbarukan. Oke. Ya, seperti motor listrik dan lain sebagainya. Dan sekarang antara Kukar dengan Samarinda udah mulai dibangun pabrik baterai yang bahan bakunya dari Sulawesi. Dan ini mungkin salah satu arah menuju kebijakan nasional bahwa Samarinda akan menjadi tempat pengembangan energi terbarukan. Jadi sebagai ibu kota penyangga juga itu ya, ininya. Makanya kami langsung bergerak cepat, melakukan revisi terhadap RT/RW. Kami menyiapkan klaster industri, klaster jasa, pemukiman perumahan dan perdagangan. Ya, ini poin kedua tadi, salah satu prioritas adalah tata kelola kota. Ya. Kita sebut bahwa Samarinda ingin jadi kota peradaban. Mungkin sedikit definisi dari peradaban itu sendiri, Pak Andi. Ya, saya apa sebenarnya kira-kira terilhami paling nggak ada 2 buku ya, satu Collapse, Jared Diamond dan Why Nation Fail. Saya sudah baca itu ya, Why Nation. Mengapa negara Dan selalu nggak tiba-tiba datangnya karena ya itu karena tata kelola yang tidak diperhatikan. Pertama, semua daerah atau negara yang mengabaikan mitigasi dan adaptasi lingkungan, perubahan iklim, ia pasti akan mengalami kedodoran dalam membangun peradabannya. Katakanlah Montana di Amerika Serikat dan beberapa daerah lain lah. Kemudian yang kedua, absennya institusi pemerintah, ekonomi dan politik di dalam mengafirmasi sebuah daerah dengan keserasian dan keseimbangan alam. Ya. Kami nata sungai, kami edukasi masyarakat, kami terapkan visi green growth, pertumbuhan hijau. Kita mau menuju ke sana. Sementara di sektor sosial, sederhana sebenarnya peradaban itu. Kita ingin buang sampah itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan ke sungai yang jelas. Kemudian bayarnya jangan
lewat calo, yang selama ini bayar lewat apa Orang ketiga. jukir ya, mungkin jukir liar. Ini sekarang udah bisa pakai OVO, bisa pakai. Jadi lebih jelas, lebih transparan. Kita ingin bikin peradaban itu. Kita ingin bahwa banjir itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua stakeholder termasuk masyarakat. Bagaimana drainase lingkungannya diurusi sendiri misalnya oleh komunitas masyarakat di lingkungan itu. Kita bisa menghemat dana negara dan kita bisa manfaatkan untuk yang lain. Kita bisa bangun pasar, kita bisa bangun perekonomian masyarakat. Kalau tidak semua hal harus di APBD-kan. Ya. Nah ini kan semua kan harus ada buy-in lah istilahnya, masyarakat setempat juga harus merasa bahwa ini memang keinginan mereka. Ya. Nah bagaimana menularkan visi misi ini kepada masyarakat, apalagi dalam waktu yang singkat. Saya memulai dari Probebaya itu. Mbak Desi, kita kan hanya siapkan alokasi 100 juta ya. Tapi mereka berembuk, mereka berpartisipasi di semua RT loh, ini bayangkan masih banget. Ada sampai masyarakat sampai nambah lagi 100 juta. Jadi bukan cuma dari pemerintah yang 100 juta. Tapi mereka ada matching fund gitu. Ada matching fund. Tambah lagi 50, ada yang 30 juta, ada yang sampai 100 juta juga. Jadi mereka sebenarnya di situ ide-ide inovasi itu banyak sekali yang bisa datang dari masyarakat sendiri kan? Iya. Udah saya di satu sisi setelah melihat kesadaran masyarakat gini, ekonomi yang ternyata perekonomian bisa didekati dengan pendekatan birokrasi, perizinan yang tidak aneh-aneh, Berbelit-belit. tidak berbiaya mahal, Tidak ada cepat, pungli. tidak ada pungli. Wah, ini kami harus dukung lagi dengan penciptaan birokrasi yang bagus. Nah, kami ini sekarang lagi kerjasama dengan Jawa Barat. Ntar lagi MOU dengan Pak Ridwan. Merit system. Merit, jadi bagi yang mereka nggak boleh lagi ini karena dia kemarin jadi tim sukses, karena, atau mungkin karena saudaranya. Jadi sekarang murni karena prestasi, kinerja dan profesionalitas. Itu bagaimana cara menghitungnya? Ada KPI-nya yang mereka harus raih dan ada perhitungan kinerja ASN-nya. Sehingga nanti misalnya seketika saya butuh kepala dinas lingkungan hidup, saya udah tinggal merem karena 3 atau 4 orang yang disajikan dalam sistem itu semua yang terbaik. Kita sekaligus ini bentuk aksi nyata, kan kita di panggung-panggung kampanye tuh anti KKN, anti korupsi. Tapi kalau kita tidak siapkan sistemnya, tidak mungkin. Ya, jadi harus menciptakan sistem kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat. Tapi pasti banyak yang resistensi pasti ada dong. Di awal pasti resistensi, tapi jangka panjang para ASN akan tergerak kalau gini. Wah, ini ada kesempatan yang sama, ada ruang yang sama. Kalau selama ini kan kita nggak bisa, harus dekat wali kotanya, harus dekat keluarga wali kotanya, harus terlibat dalam tim sukses pada setiap pilkada. Sekarang nggak ada lagi yang gitu-gitu. Nggak boleh ya. Ya, urusan yang turun di pilkada, urusan partai politik. ASN murni harus menjadi partai masyarakat. Iya, apalagi karena ya memang semua digaji dari pajak kita semua. Ini kembali ke kebutuhan ya. Tadi dari tata kelola, terowongan ini masih belum dijawab. Untuk apa ini, dan kenapa harus dibangun? Kan tadi tata kota salah satu diantaranya subsektornya adalah mengurangi kemacetan. Dan kami memiliki jembatan namanya Jembatan Ahmad Amin, menghubungkan langsung ke kota dengan IKN. Iya. Nah, di antara itu ada jalan, cuma satu jalan, dan ini cukup beresiko. Itu jalan provinsi, namanya Jalan Oto Iskandar Dinata. Itu macetnya luar biasa. Kami akhirnya berembuk dan melihat kita harus punya alternatif jalan. Ini bukan cuma sekedar mengatasi macet, tapi ini juga menyangkut tentang safety, keselamatan masyarakat. Karena kan pemerintahan itu melindungi keselamatan masyarakat adalah hukum tertingginya. Salus populi suprema lex estoy. Kita hitung menggunakan 2 kemungkinan. Pertama jalan layang. Ternyata jalan layang setelah dihitung itu jauh lebih mahal, lebih dari 700 miliar. Karena membutuhkan pembebasan lahan kiri kanan. Nah, kita punya gunung, dan gunung ini ternyata setelah di drone, dianalisis dengan para pakar dan dinas teknis, wah lebih cocok dibuat semacam tunnel. Jadi gunungnya di atas tetap berfungsi, kita ngebor, tanpa mengurangi keindahan. Ya, jadi
bor 7 meter pasang lagi, bor 7 meter pasang lagi. Kita bisa menghemat dari 750 kalau memakai layang, ini hanya kurang lebih 400 dengan panjang terase kira-kira sekitar 700. Dan ini bisa diharapkan mengurai kemacetan itu, Iya. tapi ini pasti juga akan ada dampak positifnya secara bukan saja lalu lintas, tapi ekonomi ya lebih. Dampak positifnya jelas. Sekaligus keunikannya karena memang ada Jakarta-Bandung terowongan, tapi itu dibangun oleh pemerintah nasional. Di Aceh ada, tapi itu dibangun di zaman pemerintahan Belanda. Ya. Kalau ini langsung dari APBD. Pertama kali pemerintah daerah yang buat nih. Iya, baik. Padahal ini kan yang memanfaatkan kan juga provinsi kan. Provinsi. Nanti, baik. Pak Andi, kita masih ada satu segmen lagi. Siap. Dan ini luar biasa kalau kita lihat prestasinya dan juga apalagi Samarinda kita harapkan akan menjadi kota penyangga ibu kota Nusantara. Tapi menurut saya selama ini juga Samarinda memiliki peran yang luar biasa sebagai ibu kota Kalimantan Timur ya dengan jumlah populasinya yang cukup besar dibanding kota-kota lain di Kalimantan. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kita membahas mengenai upaya Samarinda untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim global dan juga untuk menjadi kota peradaban. Dan peradaban dalam hal ini adalah tentu saja tata kelolanya yang dijaga dan harus sustainable ya, harus bersahabat dengan lingkungan hidup dan tentu saja harus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di situ. Ini menurut saya tuh harus terus-menerus ya bekerja sama dengan masyarakat setempat dan harus ada persamaan visi. Nah, mungkin selama ini kan belum lama ya Pak Andi jadi wali kota, tapi saya lihat ini prestasinya lumayan cukup banyak. Salah satu ini adalah menekan inflasi dan juga tadi menciptakan istilahnya inisiatif langsung dari masyarakat dengan adanya program Pro Bebaya sehingga mereka juga bisa ada inilah empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Tapi secara keseluruhan perekonomiannya bisa ditekan angka inflasi, tapi dalam waktu yang sama menjaga ini angka pendapatan dari masyarakat ini. Kan sektor pendapatan daerah itu satu restribusi yang paling populer kan, pajak, kemudian pendapatan dari badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah termasuk yang saya teliti secara detail. Contoh misalnya PDAM. Di banyak daerah, PDAM itu rugi. Tentu sebagai kepala daerah yang punya latar belakang pengusaha, ini menurut saya nggak logis. Airnya nggak dibeli ya, dari Sungai Mahakam, hanya butuh sedikit tambahan listrik dan industri, kok bisa rugi? Dan benar ketika saya masuk, tidak untung. Saya panggil direksinya. Saya melakukan penghematan ke dalam, saya terapkan, minta mereka menerapkan bisnis PDAM yang benar, dan sekarang udah bisa untung. 30 miliar. Dia bisa bukukan keuntungan. Dari rugi menjadi 30 miliar. Kenapa? Karena selama ini memang Rusda BUMD kita di daerah tidak diajak atau tidak desain untuk produktif, tapi lebih banyak untuk melayani birokrasi, fungsi bisnisnya dalam rangka berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah menjadi kurang terperhatikan. Nah, sementara pada inflasi, memang ini harus hati-hati. Perintah Bapak Presiden nasional, kita harus jaga pertumbuhan sekaligus inflasi. Nah, tentu sebagai kepala daerah, kita harus teliti nih. Karena ini sesungguhnya sesuatu yang bersimpang nih. Harusnya kalau kita mau jaga inflasi, harus hati-hati terhadap pertumbuhannya. Jadi, kami tiap hari, tiap pagi itu melihat perkembangan harga. Harga barang mana yang mengalami kenaikan? Kayak bulan Februari kemarin, beras.
agar pertumbuhan nggak kena, hanya beras yang kita lakukan operasi pasar. Setelah kembali stabil, kita tarik diri lagi. Harusnya kan, kalau mau bagus kan operasi pasar terus dong. Masyarakat senang. Tapi kalau kita operasi pasar terus, pertumbuhan ekonominya yang akan kena. Karena pedagang nggak laku nih barangnya. Akhirnya pertumbuhan ekonomi kita akan mulai stagnasi, bahkan bisa minus. Ya udah, pendekatan yang hati-hati hanya mengamati barang-barang yang mengalami fluktuasi. Misalnya beras, minyak goreng, pada bulan itulah kita masuk setelah stabil, kemudian kita keluar. Karena memang ada juga pedagang yang nakal ya. Mereka kayak misalnya menjelang kayak menjelang Natal, kayak begini Ramadan. Mereka tingkat naikin harga atau mereka timbun sehingga menciptakan demand yang lebih. Benar. Begitu kita masuk intervensi baru mereka kaget. Oh, pemerintah rupanya punya antisipasi. Akhirnya sehari setelah kita intervensi operasi pasar misalnya atau pasar murah, stabil lagi harganya. Oke, jadi itu kuncinya. Ada ilmunya ya ini dalam mengelolanya. Jadi melihat perubahan harga di pasar, tapi juga untuk memperhatikan pertumbuhan terus meningkat. Makanya pertumbuhan di atas nasional. Di atas nasional dan inflasi di bawah. Dan ini juga angka kemiskinan harusnya setelah COVID ini sudah kita bisa turun loh. teratasi. Saya dapat angka kemiskinan itu 8% lebih, sekarang tinggal 6%. Dan target saya akhir tahun ini, mudah-mudahan target sebagaimana diharapkan oleh Pak Presiden, miskin ekstrim itu udah hilang. Nol. Akhir tahun ini, karena kami masuk instrumen Probebaya tuh. Dan Mbak Desi, di Samarinda itu udah 100%. 98,8%. Seluruh masyarakat Samarinda 827.000 udah tercover pelayanan kesehatan BPJS. Karena di Probebaya nih, kita juga alokasi anggaran untuk membayarkan iuran BPJS bagi warga miskin dan tidak mampu. Iya, jadi ini sebenarnya betul-betul empowerment dari tingkat RT dan ternyata bisa memiliki hasil positif, bukan saja memberikan lapangan kerja tambahan, tapi juga menciptakan ini revenue atau pemasukan yang lebih ya. Ini UMKM ini merupakan salah satu elemen yang penting kan dalam pengentasan kemiskinan. Iya, sinergi dengan swasta, BUMN dan pemerintah. Kita justru di saat-saat COVID sampai hari ini 2 tahun, kita bisa membuka lapangan usaha baru kurang lebih sekitar 8.000. 8.000 ya? 8.000. Oke. Pak Kalau Andi, PAD meningkat, APBD meningkat, itu tanda bahwa perekonomian kita lagi baik, tapi sedang baik-baik. yang penting distribusinya dan disbursement-nya itu juga harus betul-betul. Ya, pemerataan dan keadilan kan jadi faktor kunci. Setiap sepeser pun harus ke tempatnya yang dimestikan. Tapi tahun 2023 kalau tidak salah menang Adipura ya setelah 10 tahun. Bagaimana mungkin ini? Ya, setelah 11 tahun kurang lebih. Apa kira-kira yang ini luar biasa juga karena merupakan kebanggaan. Karena intensitas kita untuk ngelola kebersihan, mengubah mindset masyarakat bahwa kebersihan itu kebutuhan kita. Sanitasi di sekolah, di tempat-tempat ibadah, dan memang kita lagi membangun semangat-semangat keberagaman ini. Apalagi Samarinda kan sangat beragam ya penduduknya ya. Di situ betul-betul melting pot. Kalau kita lihat buku itu ya tadi. Iya. Kolaps itu. Kolaps, salah satu diantaranya kalau tidak terjadi terawatnya keberagaman. Dan menjaga keharmonisan. Keharmonisan. Karena di situ ada dari Jawa, ada Bugis, ada dari Kutai, ada dari macam-macam kan. Ini selama sumber daya alam banyak, tapi kalau nggak harmonis nggak bisa. Sampai saat ini baik-baik saja. Coba kita contoh misalnya ya. Dubai, Qatar, itu kan makmur karena dia open, sangat terbuka ya. Oh iya bisa makmur karena dia punya, kata sebagian orang, dia punya minyak, punya gas. Lalu gimana dengan Suriah, Libya? Bukankah minyaknya nggak juga kalah hebat dari mereka? Jadi bagaimana di SDM-nya Afghanistan? Bagaimana di negara-negara lain yang letupan-letupan suku dan lain sebagainya? Udah, agama itu untuk kemanusiaan dan kita harus rawat supaya kemajuan. Jadi itu juga salah satu kunci keberhasilan Samarinda. Tapi terus terang selama ini bagaimana? Apa sih tantangan yang terbesar sebagai wali kota? Apa yang mungkin agak harus masih diperbaiki dan kesadaran bersama, terutama di edukasi masyarakat. Kalau intensitasnya makin meningkat di tahun ini,
maka saya yakin semua pekerjaan berat bisa kita lewati bersama. Tapi ini kan tahun politik ya, kita akan memasuki. Apa harus yang diantisipasi, harus diwanti-wanti Pak Andi, mungkin yang ada hal-hal tertentu yang menjadi concern? Ya, kami selalu beranggapan dan menganggap penting ekonomi itu penting. Di faktor ekonomi inilah penting agar terjaga stabilitas politik. Dan kami konsen dalam 2 tahun terakhir ini hingga pada tahun ini, masuki tahun ketiga, bagaimana terus-menerus memperkuat perekonomian Samarinda. Pendapatan BUMD-nya mengalami peningkatan, kegiatan ekonomi masyarakat terus mengalami dinamika yang positif, dan pemerintah hadir di dalam, kemudian menyiapkan ruang regulasi keberpihakan dari pemerintah sehingga memudahkan bagi dunia investasi, jasa dan perdagangan. Begitu pula dengan melakukan empowerment terhadap masyarakat ekonomi UMKM, bahkan mikro dan ultramikro dengan melakukan kerjasama dengan teman-teman di BUMN, di swasta, serta di pemerintah sehingga mereka bisa kita bangun bersama. Dan ini faktanya menunjukkan bahwa akibat yang kita lakukan ini menghasilkan dampak perekonomian di Kota Samarinda seperti tadi yang saya sampaikan. PAD menjadi 750 miliar dari tahun-tahun sebelumnya hanya 380. APBD kita dari 2,2 triliun menjadi 4 triliun. Dan kami optimis di akhir tahun ini bisa di atas bisa 5. sampai kita ini bukan semua dapat 5 triliun. perhatian pemerintah pusat, mendapat penghargaan atau diakui. Bulan kemarin dari Kementerian Dalam Negeri kita mendapatkan penghargaan juara peringkat 1 nasional sebagai kota dengan realisasi pendapatan tertinggi. Iya, ini pasti sangat membanggakan, bukan saja bagi wali kemudian kotanya, dapat penghargaan dari Bapak masyarakatnya. Presiden. Kita bisa memfasilitasi masyarakat pelayanan bidang kesehatan, UHC, Universal Health Coverage, karena hampir semua masyarakat Samarinda telah mendapatkan layanan BPJS. Iya, dan Kemudian inflasi tingkat nasional paling terbagus untuk tingkat kota. Dan kemarin diberi kesempatan oleh Pak Menteri, Pak Tito, untuk menyampaikan materi best practice. Wah, selamat. Selamat Pak Andi Harun, dan juga mungkin karena ini merupakan wujud dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel ya, dan semua bulan transparan. Bulan depan ada lagi tuh, kita masih nominasi 1 untuk mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik. Ya, penting sekali, sehingga ya istilahnya selama ini ya penyakit korupsi dan kebocoran dan lain sebagainya bisa dihilangkan. Kota peradaban bukan saja mimpi, tapi ini ada satu lagi mungkin agak singkatnya, menjadi teras Samarinda. Itu apa yang diinginkan dalam Itu tadi saya program? sampaikan Mbak Desi, kami itu punya kurang lebih panjangnya sekitar 7 kiloan tepian Mahakam. Mahakam ini sungai yang mewah tapi belum eye-catching, belum harusnya menjadi belum mahal. Tujuan wisata lah ya. Nah, di sana ada plaza, ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan festival Mahakam. Lagi-lagi pusat pertumbuhan baru. Salah satu titik pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Samarinda. Baik, kita lihat sendiri. Nanti saya undang Mbak Desi ke satu segmen lagi nanti di Samarinda ya. Kita harus melihat sendiri dengan mata kepala bahwa inilah yang selama ini upaya yang dilakukan. Apalagi oleh belum pernah coba nasi kuning Samarinda kan? Belum. Wah, itu beda sendiri. Ya, nah nanti untuk ini episode berikutnya. Iya. Sekali lagi Pak Andi Harun, Wali Kota Samarinda, sukses, Makasih, Mbak Desi. selamat, dan juga penghargaannya, dan juga selama ini upayanya untuk membangun Kota Samarinda, dan ini merupakan menurut saya sesuatu yang penting, apalagi Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur memang harus menjadi contoh. Terima kasih. Ya, dan juga semoga dengan adanya kehadiran IKN Nusantara ini justru menjadi twin cities yang saling membantu. Membantu melengkapi. Iya, healthy competition. Ya, thank you. Terima kasih Pak Wali Kota. Demikian Makasih, Insight with sama-sama. Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia, Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.